Tentang himbauan untuk beribadah di rumah, Alkitab mengajarkan untuk taat terhadap pemerintah. Akibat semakin merebaknya virus corona yang sekarang kita sebut sebagai COVID-19, akhirnya membuat pemerintah mengambil langkah-langkah untuk memotong mata rantai penyebaran virus tersebut. Salah satunya adalah dengan cara menghimbau supaya umat Kristen dan lainnya untuk sementara waktu melakukan ibadah di rumah saja. Jangan dulu melakukan ibadah di tempat ibadah seperti biasanya. Himbauan tersebut ada menimbulkan sedikit pro dan kontra di kalangan umat Kristen. Video ini menjelaskan alasan dari beberapa individu yang mendukung himbauan pemerintah untuk sementara waktu agar beribadah di rumah saja. Sebenarnya di Alkitab terdapat beberapa ayat yang mengajarkan supaya umat Kristen taat atau tunduk kepada pemerintah. Dan salah satu ayatnya terdapat dalam Roma 13 ayat 1-2. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat tersebut mengajarkan kita supaya taat kepada anjuran pemerintah. Lagi pula, himbauan tersebut bukan melarang umat untuk beribadah di gereja selamanya. Dan pemerintah dalam mengeluarkan himbauan itu juga, tujuannya adalah untuk kebaikan dan keselamatan kita bersama, yaitu untuk memutus mata rantai penyebaran penularan COVID-19 yang tengah melanda negeri kita. Prinsip isolasi atau karantina selama 14 hari untuk memastikan dan atau menghadapi malapetaka penyakit virus COVID-19 ini ternyata adalah sama dan sesuai dengan firman Tuhan atas penularan penyakit seperti kusta yang ditulis dalam kitab Imamat 13 ayat 2-8. Imamat 13 ayat 5. Pada hari yang ketujuh haruslah imam memeriksa dia. Bila menurut penglihatannya penyakit itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, imam harus mengurung dia 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Orang Kristen seharusnya tidak menganggap enteng penularan virus COVID-19 ini, ataupun mengabaikan himbauan pemerintah dan WHO sebagai lembaga kesehatan dunia. Karena mereka lebih tahu bagaimana cara untuk mencegah penyebaran virus tersebut supaya kita dapat terhindar dari penularannya. Membatasi kegiatan di luar rumah pada situasi sekarang ini adalah merupakan sebuah kebajikan. Karena salah satu upaya tersebut dapat mencegah penularan virus corona. Dan bagi seseorang yang mengaku beragama dan beriman, tentunya melakukan sebuah kebajikan itu adalah suatu perbuatan yang berkenan di hadirat Tuhan. Banyak orang berharap bahwa Allah akan melindungi mereka dari penyakit hanya karena mereka sudah berdoa padanya. Padahal Allah tidak akan mendengar doa mereka karena iman mereka tidak disempurnakan oleh kebajikan. Allah tidak akan melakukan satu mukjizat untuk melindungi dari penyakit bila mereka tidak menjaga diri sendiri. Apalagi bila mereka senantiasa melanggar hukum aturan kesehatan dan tidak berusaha untuk mencegah penyakit. Allah tidak akan melakukan mukjizat untuk memelihara kesehatan mereka yang melakukan sesuatu yang menyebabkan mereka sakit, yang disebabkan karena tidak memperhatikan hukum kesehatan, melakukan pelanggaran dan mengabaikan himbauan pemerintah untuk sementara waktu berbakti di rumah-rumah saja, yaitu dengan malah tetap melakukan ibadah di gereja seperti biasanya, maka hal itu sama halnya dengan tidak memperhatikan hukum kesehatan yang Alkitab ajarkan. Kita jangan sampai menganggap bahwa Tuhan itu jahat. Bila akibat kita bersikeras untuk berkumpul beribadah di gereja, akhirnya malah terjadi penularan virus tersebut. Namun sebaliknya, apabila kita telah berusaha sekuat tenaga dalam memelihara kesehatan, maka barulah kita bisa mengharapkan berkat dari Allah. Kita dapat meminta kepada Allah supaya memberkati usaha kita dalam memelihara kesehatan. Dan Tuhan akan menjawab doa kita jika namanya dapat dimuliakan. Lagi pula makna gereja yang sesungguhnya itu adalah di mana ada 2 atau lebih orang berkumpul berbakti kepada Allah, maka Tuhan akan hadir di tempat itu.
Jadi kita pun dapat berbakti bergereja di rumah bersama dengan anggota keluarga kita. Atau kita juga dapat mengundang anggota jemaat yang mungkin masih hidup sendiri untuk ikut bergabung berbakti di rumah kita. Orang yang sengaja bersikeras untuk tetap melakukan kebaktian di gereja, padahal pemerintah dan organisasi gereja sudah menyampaikan amaran kebajikan demi kesehatan pribadi umat, maka orang itu adalah dianggap berdosa di mata Tuhan. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Karena selain kita harus beriman, tetapi Tuhan juga memberikan kita hikmat untuk digunakan dengan benar dan bijaksana, supaya kita dapat selamat dan terhindar dari mara bahaya. Biarkan Tuhan sendiri yang bertindak dan bekerja membela iman kita dalam mentaati hukum Allah pada saatnya itu tiba. Kiranya Roh Kudus menerangi pikiran kita untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Amin.